Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para orang tua, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberkahi umurnya, dan selalu diberikan oleh Allah semangat untuk terus menyempurnakan ketaatan. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita bersyukur kembali Allah takdirkan kita bisa berjumpa, bermuajahah, bersilaturahim, mengawali pergantian tahun Hijriah. Sekarang memasuki 1447 Hijriah, dan hari ini menurut kalender tepat tanggal 9 Muharram. Berarti hari ini dikenal dengan istilah Tasyu'a, dan besok insya Allah Asyura. 9 dan 10 ini adalah momentum yang terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk menambah kebaikan kita, menambah pahala kita dengan kita melaksanakan saum sunnah di bulan Muharram ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal selain bulan Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Allah. Muharram itu disebut oleh Nabi sebagai syahrullah, bulan Allah. Nah, tentu kita bangga, kita bersyukur karena pasti diberikan oleh Allah kesempatan untuk melewati bulan-bulan haram ini. Dari mulai bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian hari ini Muharram, dan terpisah nanti ada Rajab. Itulah 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 12 bulan yang ditetapkan. Kemuliaan bulan ini diabadikan Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ayat ini memberikan gambaran yang begitu utuh tentang kemuliaan yang Allah tetapkan, bahwa dalam 1 tahun itu kata Allah ada 12 bulan. Dan ketetapan tentang kemuliaan bulan-bulan yang ditentukan ini sudah ditentukan Allah bahkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak tahu kapan langit dan bumi diciptakan? Saya juga nggak tahu, karena kita baru hidup beberapa tahun terakhir, sementara ribuan tahun sudah Allah tetapkan penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan, bulan yang sangat dihormati. Di Al-Quran memang tidak disebutkan 4 bulan itu, tetapi penyebutan 4 bulan yang kemudian dikenal dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW. Karena memang Al-Quran terkadang menyebutkan sesuatu tentang hakikat hukum hanya bersifat universal. Seperti misalnya perintah tentang sholat, aqimis sholat. Tetapi cara sholatnya, jumlah sholatnya, bacaan sholatnya itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak boleh memisah-misah antara Quran dengan hadis. Sebab kalau kita memisah-misah antara Quran dengan hadis, apalagi tidak percaya dengan hadis, hanya percaya kepada Quran, maka kita dikenal dengan golongan inkarus sunnah. Dan ternyata golongan inkarus sunnah itu ada. Mereka hanya percaya kepada Al-Quran, tapi tidak percaya kepada sunnah. Menariknya, ketika mereka ditanya, lantas Anda sholat itu contohnya dari mana? Ya, Anda membayar zakat dengan hitungan angka sekian persen itu dari mana? Anda melaksanakan ibadah haji dengan manasik-manasiknya itu dari mana? Kalau bukan dari sunnah. Jadi menarik kalau ada orang yang tidak percaya kepada sunnah, hanya percaya kepada Al-Quran. Sementara hukum Islam itu adalah Al-Quran dan sunnah. Bahkan para ulama kemudian menambahkan hukum Islam itu sebetulnya bukan hanya 2 itu, tetapi ditambah 2 lagi. Yang pertama adalah Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Nah, kalau kita membahas kajian fikih, kita akan menemukan 4 hukum Islam ini. Kenapa dibutuhkan ijma? Kesepakatan yang diungkapkan oleh para ulama tentang perkara hukum. Kenapa dibutuhkan qiyas? Menganalogikan sebuah perkara hukum yang tidak ada di dalam ketentuan Quran dan sunnah. Jadi pembahasan tentang hukum Islam itu sebetulnya sudah final. Tinggal perkaranya kita mau ngamalin apa enggak. Itu yang pertama. Jamaah rahimakumullah, bulan Muharram ini subhanallah kemuliaannya sangat jelas. Tadi sudah dicontohkan ayatnya, sudah diletakkan dasar-dasar kemuliaan lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seringkali ketika bicara Muharram, orang mengkaitkan dengan hijrah. Padahal hijrah Nabi dilakukan bukan bulan Muharram. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ya, malam tanggal 27 Safar, dan kemudian sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu mengkaitkan Muharram dengan hijrah? Karena Muharram ini adalah penentuan awal kalender Islam. Memang di zaman Nabi belum ada kalender Islam itu. Ya, kalender Islam itu baru ditentukan pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Jadi 7 tahun setelah meninggalnya Rasulullah.
Beliau resah dapat laporan dari seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari di satu wilayah. Beliau jadi gubernur, kalau tidak salah di Sam. Lapor kepada sahabat Umar yang saat itu menjadi khalifah. Ya, dapat informasi, dapat surat, ada tanggalnya, ada harinya, tapi nggak ada tahunnya. Sementara umat-umat lain itu terlebih dahulu sudah memiliki perhitungan kalender, terutama orang-orang Romawi. Ya, mereka menggunakan perhitungan perputaran matahari, maka kalender Masehi itu disebut kalender Samsiah. Kalender Islam yang dikenal dengan kalender Hijriyah itu dikenal dengan kalender Komariah. Ya, makanya kalau ada ibu yang namanya Samsiah, itu pasti lahirnya siang hari. Ya, Samsiah. Samsiah itu matahari. Ya. Kalau Komariah malam hari. Ya, jadi kalau ibu namanya Siti Komariah, lahirnya pada saat rembulan bersinar. Ya kan? Karena orang kita kan selalu mengkaitkan waktu ketika menetapkan nama-nama, ya kan? Bulan Agustus dinamain Agustina. Ya. Bulan Maret Meret. Ya. Macam-macam ya. Ya. Ya, padahal kan kita harus tahu arti sebuah nama itu. Betul. Menamakan anak itu harus tahu filosofisnya. Tidak hanya ketika kita mendengar ada seorang figur yang kita idolakan. Ya. Ketika ada seorang penyanyi dangdut, ya dia mengidolakan, maka ketika lahir anaknya dinamakan penyanyi itu. Ya, karena saat dia hamil, dia senang lagu Mbak Inul Daratista. Jadi anaknya dinamain Siti Inul. Jadi perhatikan nama itu penting, walaupun kata Saksever apalah arti sebuah nama. Ya, bahkan nama saya juga banyak diminta oleh seorang ibu muda datang ke Radio Dakta, Ustaz, saya minta izin boleh. Apa tuh Bu? Saya lagi hamil, insya Allah beberapa bulan lagi anak saya lahir. Karena saya ngefans sama Ustaz, boleh nggak nama anak saya Anwar Ansori? Saya diam saja, ya terserah ibu, silahkan. Kenapa kok ibu mau menamakan anak Anwar Ansori? Karena setiap pagi saya mendengar tausiah Ustaz di Radio Dakta dan menginspirasi saya. Ya, saya bilang jika itu memberikan manfaat kepada ibu, silahkan. Tapi jangan sampai nama anak itu mengingatkan ibu setiap hari kepada yang punya nama. Ya, rupanya itu juga perkara yang lain. Ya. Makanya Rasulullah itu menyenangi nama-nama yang baik. Ya, Abdullah. Ya. Sementara nama Muhammad itu memang nama baru di kalangan masyarakat Arab, belum ada sebelumnya. Nama Muhammad ini diinisiasi oleh kakeknya ketika beliau lahir. Ya, Muhammad, orang-orang Arab kaget. Apa itu Muhammad? Kenapa nama itu Muhammad? Sang kakek memahami Muhammad ini artinya Ahmad terpuji. Dia mengharapkan nanti ketika cucunya itu besar menjadi orang yang terpuji, sifatnya, karakternya. Dan ternyata memang saya yakin ini skenario Allah kepada beliau. Ya, belum pernah ada nama Muhammad di Mekah saat itu. Tetapi kakeknya memberikan nama itu dan ternyata apa yang dia harapkan terjadi sesuai dengan keinginannya. Muhammad ternyata orang yang sangat betul-betul memiliki sifat karakter yang terpuji. Jadi namain anak harus, ya, boleh nama-nama Allah, tetapi harus didahului dengan kalimat-kalimat yang ditambah. Misalnya kalau namanya Rahman itu adalah nama Allah, maka di depannya harus tambah Abdul.
Abdurrahman. Ya, kalau misalnya kalimat Allah ditambahin di depan namanya Abdullah. Ya. Tapi panggilannya jangan Allah. Juga jangan Dul. Ya. Udah Abdullah saja. Nah, kalau orang Betawi kan namanya Abdullah dipanggil Dul. Ibu ya. Bu. Namanya Rahmat, Bu, dipanggil Mamat. Ya. Jadi sebetulnya nama udah bagus. Tapi kemudian karena nama panggilan dan dia juga enjoy mendengarkan nama itu, akhirnya enak-enak saja. Ya, nama Rahmat dipanggil Mamat, nama Abdullah dipanggil Dul. Ya, tapi sudahlah, itu tidak terlalu penting juga. Cuma sedikit menyalahi aturan etika nama menamakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Setiap Muharram selalu banyak masyarakat kita, umat Islam secara keseluruhan itu memperingati tahun baru Islam. Ya. Dan ini menjadi polemik juga, walaupun sebetulnya sudah final, tidak boleh dipolemikkan. Kok ada orang memperingati tahun baru Islam dengan melakukan ini? Ya, apalagi tradisi kita ini kan ada pawai obor, ya kan? Ya. Sebetulnya gimana sih hukumnya? Bagaimana Islam melihatnya? Apakah sejarah ada yang mendahulukannya? Memang kita tidak temukan di zaman Nabi pawai obor itu, enggak ada. Ya. Di zaman sahabat juga kita tidak temukan pawai obor itu. Sama, kita juga tidak pernah menemukan tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, misalnya sekarang berkembang isu tentang diskusi yang tidak pernah kelar, ya, acara Isra Mi'raj, acara Maulid, acara Muharram. Itu memang bukan hari besar Islam yang tercatat di dalam sejarah kenabian. Tetapi momentum itu adalah persoalan yang sangat besar yang pernah terjadi di zaman Islam. Bulan Muharram ini merupakan momentum di mana ketetapan tahun Hijriah ditentukan pada bulan Muharram oleh para sahabat. Jadi para sahabat memikirkan ini bagaimana umat Islam di masa depan agar jangan sampai mereka kebingungan, maka mereka pun memikirkan masa depan. Jadi mereka itu sudah memikirkan masa depan umat Islam. Ya. Maka dibuatlah sebuah komitmen bersama. Bahkan ini merupakan usulan, ide gagasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalau tahun Islam perhitungannya kita mulai dari sejarah ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti kita akan ceritakan kenapa harus hijrah. Walaupun ada gagasan yang mengatakan gimana kalau tahun baru Islam kita awali perhitungannya ketika Nabi lahir. Ada yang menggagas bagaimana tahun Islam kita mulai ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu diutus sebagai Rasul. Ada yang mengusulkan bagaimana meninggalnya Nabi dijadikan sebagai tonggak sejarah dalam perhitungan kalender Islam. Direnungkan, dipikirkan, didiskusikan dengan penuh kedamaian, adem, nggak ada perdebatan. Tetapi kemudian logika yang paling keren adalah gimana kalau tahun Islam itu kita mulai dari proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan ternyata ini yang paling ideal. Kenapa harus hijrah? Karena hijrah itu momentum kebangkitan, hijrah itu momentum kemenangan, hijrah itu momentum kesadaran. Dan ketika Nabi hijrah, terbukalah pintu gerbang dakwah Islam, menyebabkan Islam tersebar ke seluruh antara dunia itu karena hijrah. Di satu sisi, hijrah juga merupakan sunnatullah, karena hampir semua nabi yang diutus oleh Allah itu mereka hijrah untuk mendapatkan kebaikan hidup, mendapatkan kemenangan hidup. Hijrah semua. Ya, Nabi Adam hijrah dari surga ke bumi. Coba andaikan dia nggak mau pindah, nggak ada ibu-ibu di sini. Betul tidak? Ya, walaupun tentu betapapun sejarah Nabi Adam pindah dari surga ke bumi itu ada sedikit masalah. Ya, karena dia
memakan buah khuldi. Tapi saya yakin itu juga skenario Allah kepada dia. Kalau bukan karena skenario Allah, terus Adam ya berkata tidak mau pindah, saya nggak mau pindah ke bumi. Terus di bumi siapa yang nempatin? Betul Pak? Jadi skenario Allah itu selalu indah, walaupun awalnya nampak tidak terlalu enak didengar. Nabi Ibrahim hijrah, ya, beliau hijrah dari Kan'an ke Palestina, dari Palestina ke Mekah. Andaikan Nabi Ibrahim tidak hijrah atas perintah Allah dari Palestina ke Mekah, maka Mekah sampai hari ini kosong, tidak ada orang. Mekah saat itu disebut dalam Quran Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Mekah. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya yang kecil dengan istri tercintanya Ibunda Hajar, Ibunda Hajar mengatakan, ya Nabi Allah, kenapa ya engkau mengasingkan kami ke tempat yang tidak bertuan ini, tempat yang tidak ada penghuni ini kecuali mereka itu. Tapi kemudian sejarah mengatakan inilah jejak pertama kali yang meletakkan kakinya di Mekah itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keturunannya Ibunda Hajar dan Ismail. Kemudian besar Ismail di situ dan kemudian memiliki komunitas. Akhirnya Mekah lama-lama jadi berkah. Bayangkan andai Ibrahim tidak datang ke Mekah, ya kan? Tapi memang karena skenario Allah, karena tempat di mana Ibrahim meletakkan dua orang tercintanya itu, disitulah kemudian Allah mendirikan Ka'bah Baitullah. Walaupun Ka'bah sebetulnya sudah didirikan jauh sebelum Nabi Ismail. Bahkan Nabi Adam sudah diutus. Diceritakan dalam sejarah yang pertama kali membangun Ka'bah itu juga bukan Nabi Adam, tapi para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meletakkan titik sentral bumi ada di tempat itu. Nabi Ibrahim hijrah, Mekah jadi berkah. Nabi Nuh pindah, hijrah. Ketika dakwahnya tidak diterima oleh masyarakatnya dan hanya sedikit yang menerima, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, membuat bahtera perahu. Sejarah mencatat hampir 200 tahun beliau membuat perahu, karena jumlah umurnya panjang, masa hidupnya itu panjang Pak. Ya, masa Nabi Nuh itu panjang. Ada yang mengatakan 950 tahun. 950 tahun itu masa dakwahnya. Jadi sebelum beliau diutus untuk menyampaikan akidah, menyampaikan tauhid kepada manusia, Nabi Nuh sudah hidup 300 tahun lamanya. Baru disampaikan oleh Allah bahwa engkau adalah utusan Allah. Dakwah dia selama 950 tahun. Udah berapa tahun? 300 tambah 950. Setelah karam kapalnya di sebuah tempat yang telah ditentukan Allah, Nabi Nuh masih hidup 350 tahun lagi. Jadi sebetulnya bukan 950, tapi lebih dari 1600 tahun usia Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita kan cuma baca dalam sejarah, ya. Karena memang umat-umat terdahulu usianya panjang, Pak. Ada yang 500 tahun, ada yang 300, ada yang 2,5. Umur umat Nabi aja yang paling pendek, Nabi Muhammad. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahu ma yazidu dzalik. Umur umatku kata Nabi ya kisaran 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara kita yang usianya di atas itu. Sedikit bu umurnya, maka yang udah 60, 65 siap-siap aja. Siap kemana Pak? Siap pulang ya? Pulang kemana ya? Ke tempat asal. Kenapa mati itu disebut pulang? Ar-raji', pulang ya. Kalimat istirja yang kita ungkapkan itu kan makna kepulangan. Betul ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, makna kepulangan. Jadi Muharram itu adalah momentum. Kenapa harus hijrah? Apa itu hijrah? Kalau kita memahami ayat-ayat hijrah, banyak sekali. Kata hijrah terungkap di dalam Al-Quran kurang lebih 31 kata di beberapa ayat Al-Quran. Ya, banyak ayat hijrah.
Hijrah asal katanya hajarah, meninggalkan tempat, meninggalkan pendirian yang salah, meninggalkan sifat yang buruk, ya. Makanya para ulama membagi dua bentuk hijrah. Yang pertama dikenal dengan hijrah makaniyah, hijrah tempat, dan itu dikaitkan dengan perjalanan hijrah Nabi, bukan hanya dari Mekah ke Madinah, tapi juga hijrah pernah ke Habsah, pernah ke Taif. Ada 3 kali Nabi hijrah. Ya, yang terakhir ini yang sukses ke Madinah. Kenapa? Karena hijrah ke Madinah itu sebelumnya sudah dipikirkan, direnungkan, direncanakan dengan strategi yang matang. Jadi hijrah bukan hanya sekedar pindah kemudian meninggalkan sesuatu tanpa strategi, tanpa perencanaan yang matang. Luar biasa, Nabi memikirkan perjalanannya, tempat persembunyiannya, siapa yang memberikan makanan, siapa yang menghilangkan jejak kudanya ketika dia datang ke gua Sur itu. Ya, Abdullah bin Abu Bakar diperintahkan oleh Allah untuk menghilangkan jejak-jejak tapak mereka agar orang-orang kafir tidak Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar disuruh untuk mempersiapkan bekal makanan datang ke situ. Ada seorang non muslim juga, ya, sebagai guide perjalanan menuju Mekah. Jadi sebelum beliau datang ke Madinah, di Madinah juga sudah ada perjanjian Aqabah. Sudah ada kesepakatan dengan orang-orang di Madinah, suku-suku di Madinah yang sebagian sudah diislamkan. Jadi mereka sudah mendapatkan instruksi dari Rasulullah berangkat tanggal sekian. Bahkan sebelum malam beliau berangkat, Ali bin Abi Thalib disuruh Nabi untuk tinggal di rumah Rasulullah, tidur di situ. Sehingga orang kafir menduga bahwa itu adalah Muhammad. Jadi perencanaannya udah matang, strateginya udah bagus, perbekalannya udah mantap. Tapi bekal yang paling penting yang diberikan Nabi kepada para sahabat adalah bekal takwa yang membuat para sahabat tidak pernah mengatakan tidak untuk hijrah. Dia ikut semuanya walaupun harus meninggalkan harta kekayaannya di Mekah. Ada seorang saudagar kaya, Pak, ya, konglomerat sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Itu kekayaan, Pak, hartanya miliaran, Pak, triliunan. Dia punya kambing ribuan, onta ratusan, hektaran lahan kurma, bayangkan, ditinggal, Pak. Ya, nggak bawa apa-apa kamu ke Madinah. Maka mereka disebut dengan kelompok muhajirin. Yang di Mekah disebut kelompok, yang di Madinah disebut kelompok Ansor. Kelompok Ansor ini terdiri dari para sahabat yang sudah lebih dahulu datang, terdiri dari para suku-suku yang sudah diislamkan. Ya, beberapa orang yang sudah Islam di Madinah itu ditinggal semua. Makanya ketika sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansor, si A dengan si B, si C dengan si D, dan lain sebagainya, menjadi bersaudara mereka. Orang-orang Ansor yang ada di Madinah menawarkan rumah, menawarkan pekerjaan. Bahkan Abdurrahman bin Auf diperkenalkan, dipersaudarakan oleh seorang saudagar di Madinah. Apa kata sang saudagar ini? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku melihat engkau datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Ya, aku orang yang paling kaya di Madinah. Jika engkau mau sebagian dari hartaku akan aku berikan kepadamu. Jika engkau mau rumahku engkau tempati untuk engkau bernaung. Bahkan aku punya 2 istri. Jika engkau berkenan, yang satu aku ceraikan, nanti masa idahnya selesai aku akan nikahkan kepadamu. Coba itu. Saya kemana-mana hijrah gak ada yang nawarin itu. Ya, Ustaz, antum kayak lihat punya istri 1 ya. Saya punya istri 3 nih. Jika antum mau saya ceraikan 1. Nanti masa idahnya selesai antum saya telepon. Ya, antum mau yang mana? Saya mau yang paling muda. Ya, begitulah indahnya ukhuwah di zaman para sahabat itu. Lepas dari ikatan nilai-nilai sekat kedaerahan, sekat kebangsaan. Jadi ukhuwah Islam itu tidak tersekat,
Tidak ada sekat kebangsaan. Semua saudara kita dimanapun Anda berada, ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita aja di sini yang menyekat-nyekat, ini kelompok, ini kelompok, ini kelompok, ini. Apalagi ada gerakan-gerakan macam-macam. Ya, walaupun itu hal-hal yang sangat lumrah memang, nggak ada masalah. Persatuan ini, persatuan itu boleh-boleh saja untuk mengikat tali persaudaraan. Itulah ukhuwah di masa para sahabat, begitu indahnya hijrah itu. Bukan hanya meninggalkan harta, meninggalkan semua apa yang menjadi kebiasaan jahiliyah di masa lalunya. Maka hijrah secara maknawiyah, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu mereka orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh agamanya. Tinggalkan semua. Kita mau hijrah, jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma label doang hijrah. Pakaiannya berjenggot macam-macam, tapi sikap tingkah lakunya tidak dihijrahkan. Halo? Ya, merasa nyunah sudah, berpakaian gamis sudah merasa nyunah. Di Mekah Madinah supir taksi itu pakai gamis. Serius ini. Bahkan petani-petani di Madinah, Pak. Saya kan sering datang itu kalau umroh, sering beberapa kali ke kebun-kebun kurma di mana mereka panen kan. Mereka naik pohon kurma pakai gamis. Coba itu bayangin ya. Jadi berislam itu tidak hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan ya ini apa kebesaran ya. Ada nilai-nilai yang jauh lebih harus kita hijrahkan selain itu bagus ya bagus. Saya tidak ingin mengatakan itu salah, tidak. Bagaimanapun itu tetap bagus, ada perubahan. Tetapi hijrah yang harus kita bangun sekarang itu, ya saya mengutip seorang ulama besar namanya Syekh Sahal Abdullah At-Tustari. Di dalam kitab Hilyatul Awliya dinukil ungkapan beliau tentang hijrah. Apa kata beliau? Al-hijratu fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ini bukan hijrah tempat. Karena hijrah tempat pada hakikatnya sudah berhenti pada saat Futuh Mekah. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah, Nabi sudah tidak hijrah lagi. Hijrah tempat sudah tidak berlaku, tidak relevan lagi hari ini. Misalnya Bapak mau hijrah lagi ke Palestina. Halo? Emang ada rumah di Palestina? Ya, hijrah tempat. Sekarang hijrah makaniyah, hijrah hakikiyah. Apa kata Syekh Sahal At-Tustari? Yang pertama nih, beliau mengatakan ada 4 komitmen hijrah yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi spirit perubahan ada pada 4 hijrah ini. Yang pertama kata beliau, al-hijratu minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, menuju pemahaman, menuju ilmu. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu tentang Islam, bertanya, mengaji, datang ke majelis ilmu, membaca. Jangan bilang kita memang udah bodoh, takdirnya bodoh. Ya, jangan mengatakan bodoh itu takdir. Kita yang tidak punya kemampuan merubah. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Betul, takdir itu Allah yang menetapkan, tapi proses perubahan kita juga diberikan kesempatan. Ketika Allah sempurnakan kita dengan kenikmatan, nikmat akal, nikmat hidayah, nikmat otak, ya. Kemudian kita disuruh milih itu. Sudah ada bingkai ilmu, tinggal kita baca, tinggal kita cari. Jangan kemudian mengatakan udahlah takdirnya memang kita bodoh. Bodoh itu bukan takdir mutlak, Pak. Dia takdir ikhtiari. Kenapa? Karena hasil dari usaha kita lah kemudian kita menjadi pintar dengan cara kita belajar. Begitu juga rezeki, harta kekayaan kita bisa ikhtiarkan.
Jangan mengatakan sudahlah memang kita hidup takdirnya miskin karena enggak usaha, karena enggak ikhtiar. Kita disuruh merubah dengan cara ikhtiar setelah Allah berikan kemampuan kita akal. Betul? Jadi jangan kita mengatakan sudahlah hidup kita memang takdirnya miskin, Pak. Ya kalau sudahlah terus enggak usaha tetap miskin. Sudahlah enggak ikhtiar, enggak belajar tetap bodoh. Ya. Sudahlah Pak, takdir anak kita mungkin emang gak berjodoh karena gak diikhtiarkan. Jadi ibu punya anak, kasih tahu ke jamaah ini, Pak saya punya anak gadis. Kayak kemarin di Pekayon saya ngomong begini, tiba-tiba ada 2 ibu-ibu datang ke saya, kemudian ngasih profil anaknya yang gadis. Ustaz, tadi Ustaz ngomong begitu ya, ini saya punya anak gadis, minta tolong. Nah ini saya mau sampaikan di sini nih ke bapak-bapak. Ya. Tinggalnya di Galaksi Pulau Ribu dekat Masjid Al-Muhajirin. Anak itu sudah produktif kerja di usia yang sudah matang. Kalau bapak mau tahu, fotonya ada di saya. Serius? Ya, tapi bukan buat bapak ya. Enak aja ya, buat anaknya ya. Kalau buat bapak saya pikir jangankan bapak, saya juga mau ya. Itu ikhtiar ya. Jadi al-hijratu minal jahli ilal ilmi, hijrah dari kebodohan menuju ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Jadi ilmu itu Pak, Masya Allah, ilmu ya, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kebodohan itu adalah kegelapan, ilmu itu cahaya. Maka kalau hati kita ingin bercahaya, talabul ilmi. Betul. Karena ibadah kita kan harus dengan ilmu Pak. Jadi kita sholat tidak cukup hanya sekedar tahu melihat orang, oh sholat begitu selesai, tidak. Kita berhaji umroh, oh ternyata haji cuma begitu selesai, tidak. Tapi ada filosofis yang harus kita pahami dari haji itu, dari umroh itu, dari zakat itu, dari puasa itu, dari sholat itu. Makanya kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan keduanya, harus dengan ilmu. Kita kan minta kepada Allah agar kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau minta doang nggak ada ilmunya, nggak baik-baik. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina hasanah dunia dan hasanah akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu harus kita gali dengan ilmu. Makanya ibu-ibu itu paling rajin fata'lim. Alhamdulillah saya setiap bulan di Sabtu terakhir kalau tidak salah budaya saya ngisi di sini. Ya, kenapa ibu harus saya yang ngisi? Karena nama saya Ansor. Jadi supaya klop dengan nama masjidnya. Ya, ini ada 2 kelompok nih. Saya kelompok Ansor, yang duduk kelompok Muhajirin. Nama saya Ansor ya. Muhajirin itu orang yang pindah. Al-muhajiru man hajara man halallahu. Ya, orang yang hijrah itu atau orang yang disebut muhajir yang meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Islam, oleh agamanya. Baik, jadi yang pertama minal jahli ilal ilmi. Ini penting sekali. Makanya jangan pernah berhenti talabul ilmi. Jangan pernah berhenti membaca. Jangan pernah berhenti bertanya. Jangan pernah berhenti datang ke majelis-majelis ilmu. Di mana ada pengajian, datangin Pak. Ketika ada informasi pengajian, ya setelah ini pagi nanti siang ada pengajian lagi di sini. Ya, temanya menarik lagi Pak. Saya baca di depan. Ya, agar semangat hidup tidak redup.
Luar biasa ini tema. Ya, sebetulnya saya punya jawaban itu. Agar semangat Bapak hidup tidak redup, maka gantilah pendamping hidup. Jangan diganti, tambahin aja. Ya, ya. Nanti datang lagi Pak. Dengerin aja, dengerin. Kadang-kadang kita sudah membatasi diri kita dengan hati kita ketika melihat penceramahnya. Cuma dia. Jadi hati kita ini merasa so tahu, ya kan? Cuma dia ngomong doang. Dengerin aja dulu, sebab ilmu itu kita dapat dari berbagai sumber. Betul? Ya. Dari anak kecil pun kalau kebenaran disampaikan dia benar, kita ambil. Walaupun kita tidak ingin anak kecil itu jadi guru kita. Orang lagi gila di jalanan, ngomongnya benar Pak. Tapi itu omongannya benar, kita ambil hikmahnya. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Ya, dengarlah apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Kebaikan itu sumbernya banyak Pak. Memang tidak mesti harus datang ke majelis ilmu. Bahkan pelajaran hidup kita dapati dari berbagai problem yang kita hadapi hari ini. Ya, kalau kita memahami konsep ilmu dalam Islam, bahwa ada sunatullah dalam kehidupan yang terus berjalan, insya Allah kita hidup gak terlalu pusing mikirin tentang keadaan. Sebab aturannya sudah ada semua. Sunatullah kehidupan itu sudah ditentukan Allah. Ada sunnah tadafu, ada sunnah ibtila, ada sunnah tadawul. Apa itu sunnah tadafu? Bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini memang selalu berkonfrontasi Pak, antara hak dengan batil, antara benar dengan salah, orang yang baik dengan orang yang buruk, orang jolim dengan orang baik. Itu akan selalu berputar di setiap perangkat waktu yang kita lewati, dari dulu hingga hari ini. Dan setiap kebatilan akan muncul kebenaran. Ketika ada penguasa yang zalim, maka akan muncul orang-orang yang menjadi penerang. Dan sejarah kan membuktikan begitu. Lihat misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Nabiullah Sulaiman untuk melunakkan hati Ratu Saba. Allah menghadirkan Nabiullah Ibrahim untuk berdakwah kepada Namrud. Allah menghadirkan Nabiullah Musa untuk mengalahkan logikanya tukang-tukang sihir Nabi Musa. Allah menghadirkan Rasulullah Muhammad untuk bisa menyampaikan risalah tauhid kepada masyarakat yang muslim. Jadi akan selalu ada dalam proses kehidupan itu. Itulah disebut sunnah tadafu. Konfrontasi kehidupan akan selalu ada. Kalau kita memahami pelajar tentang betapa luar biasanya peperangan Israel dengan Iran hari ini, ya sudah ditentukan begitu. Allah punya rahasia. Harapan kita sih sebetulnya Israel hancur aja dari muka bumi ini. Betul Pak ya? Udah, Iran hancurin aja udah. Kalau bisa itu petanya hilangin. Betul tidak? Menurut kita dia batil, dia zalim, tapi penolong kezaliman juga tidak sedikit. Amerika yang besar itu menolong kezaliman Israel. Bahkan negara-negara tetangga Arab Saudi, Qatar, Maroko, dan lain sebagainya, pada saat ketika saudara kita di Gaza dan di Palestina dibombardir, lebih 50.000 hari ini meninggal, Arab Saudi melakukan kompromi politik dengan Israel, menormalisasi hubungan bilateralnya. Ketika saudara kita dibantai, justru dia menormalisasi hubungan antar negaranya. Coba itu sakit gak? Sementara kita teriak di sini, ayo boikot, ayo boikot, boikot. Di depan Masjidil Haram ada Hotel Hilton. Di bawahnya produk-produk Amerika muncul. Di sebelahnya ada supermarket, produk-produk Cina di mana-mana. Sejadah Cina, karpet Cina, iya, jam tangan Cina, ya kan? Nah itu kan persoalan dunia Pak, iya persoalan dunia. Tapi paling tidak toh ada perasaan sedikit, bantulah saudara kita. Mereka melihat di depan mata, kita ini jauh dari Palestina. Tapi Qatar itu negara yang kelihatan.
tetangganya. Kadang-kadang kita mikir, ini gimana ya? Jadi nggak habis pikiran, udah jangan dipikirin deh. Dia aja ngemikirin kita, ya kan? Tapi loyalitas kita sebagai umat Islam, betapapun tidak punya kemampuan membela dengan besar, minimal dengan doa. Allahumma ansur ikhwanal muslimina ya di Palestina. Amin. Kita doain aja udah. Ini saya kok kayak marah-marah ya. Kita memang harus marah. Sebetulnya kan kita tidak punya wewenang. Yang punya wewenang adalah presiden. Betul Pak? Tinggal ngomong aja, Indonesia akan membantu rakyat Palestina sampai darah terakhir. Jadi darah terakhir. Akan membantu, ya, bukan hanya makanan, tapi juga tentaranya, alat perangnya. Ya. Halo? Ya, terus buka pendaftaran mujahid, ya, di Masjid Al-Aqsa jadi poskonya. Posko pendaftaran mujahid ke Palestina. Bapak-bapak yang ada di sini pada daftar duluan Bu. Ya, udahlah, nggak apa-apa, mati juga bisa jadi syahid daripada di sini mati sakit. Ini problem. Itu namanya sunnah tadabur. Ada sunnah tadabur. Hukum bergiliran Pak. Kehidupan ini kan bergiliran, dan itu semuanya adalah perubahan. Perubahan adalah sebuah kemestian. Kita hidup ini memang pasti, kalaupun kita nggak berubah diri, dia akan secara alami berubah. Tapi perubahan yang didasari dari diri sendiri untuk sesuatu yang lebih baik, itu perubahan yang terstruktur, perubahan yang terukur. Memang kita akan berubah. Yang muda jadi tua, betul? Ya kan? Ya, yang muda jadi tua, yang hidup jadi mati, akan selalu begitu perubahan itu. Itu perubahan, ya, sunnah tadawul namanya, hukum bergiliran. Begitu juga kepemimpinan digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengharapkan pemimpin yang lebih baik, tapi yang muncul pemimpin yang baik-baik aja? Ya, ya. Saya takut agak kesleo. Ya sunnatullahnya begitu. Ini ujian bagi kita umat Islam. Yang ketiga adalah sunnah ibtila, sunnah ujian. Dan memang objek, ya, objeknya adalah umat Islam. Peperangan Palestina itu ujian. Ujian yang paling berat sebetulnya ketika Israel malah dilawan oleh Iran. Sementara kita tahu Iran itu adalah mayoritas Syiah. Ketika nanti kita mengeluh-eluhkan Iran, maka ajaran-ajaran Syiah semakin berkembang tuh. Namanya juga Syiah, Iran, ya kan? Jadi buah si malakama ini sebetulnya. Tapi perang tidak melihat batas-batas agama. Karena mereka juga perang katanya bukan persoalan agama, tapi persoalan ingin menguasai wilayah. Ada dua penyebab perang itu. Yang pertama ingin menambah wilayah orang lain diduduki oleh Israel. Yang kedua sebetulnya urusan bisnis. Ada kekayaan alam yang luar biasa di situ, yaitu minyak. Dan yang ketiga adalah jual beli senjata. Malah ada seorang pengamat, saya sebetulnya agak sedikit bingung. Ini jangan-jangan Israel, Amerika, Iran sebetulnya kerjasama. Sebab Syiah itu sebetulnya adalah buatan Yahudi. Syiah itu muncul sejarahnya karena ditengarai oleh Yahudi sendiri. Jadi nggak ngerti lah kita itu, ya. Saya nggak kenal sama Prabowo. Kalau kenal ya nggak juga bisa apa-apa. Baik, itu bukan kapasitas saya sebetulnya, tapi karena ini sedang viral, jadi rasanya tidak enak, tidak menyentuh persoalan itu. Saya hanya ingin mengatakan hidup ada 3 sunnatullah yang terus berputar. Sunnah tadabur, ya, sunnah ibtila ujian, sunnah tadawul hukum bergiliran. Nah, kita ingin melanjutkan 4 poin hijrah yang disampaikan oleh Syekh Sahal At-Tustari. Yang kedua adalah hijrah, al-hijratu minal maksiyah ila ta'ah. Hijrah dari perbuatan maksiat menuju taat, ketaatan kepada Allah. Ini hijrah qalbu namanya. Ya, hijrah hakiki ya.
Kita tidak perlu hijrah dengan pindah tempat, atau tidak perlu pindah juga hati kita untuk meninggalkan orang-orang di sekitar kita dengan tidak bertanya, dengan tidak menegur, kenapa kamu? Gua lagi hijrah, ya kan? Tetap urusan muamalah kita lakukan, bertetangga tetap kita kerjakan, bersilaturahim dengan orang yang berbeda pikiran dengan kita tetap kita kerjakan. Jadi jangan mentang-mentang hijrah kemudian ditinggalin saudara nggak ditanya, orang tua malah dibilang kafir. Halo, ada saya punya tetangga dulu, orang tuanya bangga sekali lapor ke saya, Ustaz, subhanallah anak saya Ustaz kalau ngaji itu dari pagi sampai malam. Perempuan, ya besok dia cerita lagi, kadang-kadang nggak pulang Ustaz. Kok perempuan ngaji bisa nggak pulang? Dia nginep di majelis ta'lim di rumah ustazahnya. Ya, berikutnya datang lagi nangis, Ustaz, ya Allah, oh tega ya anak saya yang rajin ngaji kok saya dikafir-kafirin sama dia. Iya. Jadi dia pulang malam hujan, pakaian dia rupanya lupa diangkatin sama mamahnya. Dia pulang marah-marah, mama kenapa pakaianku tidak diangkat? Nah mama kan nggak tahu. Udah kalau gitu mulai hari ini mama haram menyentuh barangku. Ya karena mama itu kafir. Coba kayak geledek pak dengarnya itu orang tua nangis di depan saya meraung-raung. Kenapa Ustaz kok bisa begitu? Ya ngaji tiap malam pak, kadang nginep di rumah ustaznya. Hasilnya apa? Mengkafirkan orang tuanya. Dan itu pernah terjadi di beberapa dekade ya yang kita pernah dengar itu. Ada sebuah kelompok, saya tidak ingin kaji hari ini. Buku-bukunya saya baca ya tentang aliran-aliran aliran saya banyak sekali. Oke. Yang ketiga adalah hijrah. Kata Sahal At-Tustari, minan nisyan ila zikr. Hijrah dari kelalaian menuju zikir, menuju ingat. Inilah sebetulnya perkara yang paling mendasar saat ini demi kepentingan kita. Yuk kita hijrahkan dari kebodohan menuju ilmu, hijrahkan diri kita dari maksiat menuju taat, hijrahkan diri kita dari lalai menuju zikir, hijrahkan diri kita dari syirik menuju tauhid, hijrahkan diri kita dari riya menuju ikhlas, hijrahkan diri kita dari sombong menuju tawadhu, dan hijrahkan diri kita dari munafik menuju siddiq. Tuh ada berapa tuh saya lupa karena udah bunyi. Ya, jadi itulah hijrah yang harus kita bangun, memberikan spirit kehidupan bagi kita. Kalau hidup kita ingin berkah, ya. Nah, kunci yang berikutnya nanti siang datang lagi agar hidup tetap memiliki semangat hidup, tidak meredup. Nanti ada lagi pada jam berapa ya? Jam 9. Coba itu. Ya satu hari ini sudah ada 2 taklim. Insya Allah mudah-mudahan semangat hidup Bapak Ibu tidak pernah meredup. Pertama semangat untuk membangun kesadaran diri dengan muhasabah, ya introspeksi diri. Yang kedua semangat untuk melakukan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga semangat untuk melakukan muahadah, selalu ingat perjanjian dengan Allah untuk mentauhidkannya. Yang ketiga, yang keempat semangat melakukan muhaqabah, memberikan sanksi kalau kita lalai beribadah dengan kebaikan-kebaikan. Dan yang kelima adalah jika hidup tidak ingin meredup, maka lakukan semangat mujahadah, bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Karena perubahan dimensinya bukan hanya perubahan dunia, tapi perubahan rohani. Karena inilah perjalanan spiritual yang harus kita bangun menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu maqam ihsan. Maqam ihsan, ya, menjadi hamba yang muhsinin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Allah mudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan teruslah berusaha untuk menambah kebaikan-kebaikan. Wa'at bi'issayi'atal hasanatan tamhuha, iringilah keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan sebelumnya dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah insya Allah akan
menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini udah puasa kan?